Selamat pagi, siang, sore, dan mungkin malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Albert Mertuatamba dari SMA 13 Kota Jambi, dan lebih tepatnya berada di kelas 11 Sains 1. Jadi di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang sendi. Oke, jadi sendi maksudnya kita langsung mulai saja ya. Jadi sendi ada terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang namanya sendi putar, sendi engsel, sendi plana, sendi geser, sendi kondiloid atau elipsoid, dan sendi peluru. Dan kita akan menjelaskan lebih tepatnya fungsi dari sendi putar. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar fungsinya adalah lebih tepatnya hanya memungkinkan gerakan memutar pada satu poros atau rotasi. Contoh gerakan pada tubuh adalah antara tulang atlas, saya kurang tahu jelas tulang atlas itu, ya dia antara tulang atlas dan tulang aksis di leher, ya seperti di antara leher ini ya, menggerak. Dan contoh gerakannya adalah menggerakkan kepala dari ke kiri ke kanan seperti ini. Dan berikutnya yang kedua itu adalah ada yang namanya sendi engsel, atau lebih tepatnya bahasa lainnya adalah hinge joint atau hinge joint mungkin. Oke, jadi pokoknya itu sendi engsel tuh. Jadi sendi engsel ini fungsinya adalah membuka dan menutup selayaknya engsel pada pintu. Ya, membuka dan menutup. Yang dimana lebih tepatnya ini mungkin untuk memungkinkan gerakan fleksi alias menekuk dan ekstensi atau meluruskan. Contoh pada tubuh ada di siku alias di sini. Bukan di sini lutut dan ruas jari tangan, ya, di antara sini. Oke, dan berikutnya adalah sendi pelana atau saddle joint, ya pokoknya sendi pelana lah itu. Fungsinya adalah memungkinkan gerakan dari dua arah lebih tepatnya ke depan dan ke belakang dan ke samping juga, namun tidak memutar bebas seperti sendi peluru. Dan contoh pada tubuh ya ada di sendi antara tulang karpal dan metakarpal ibu jari. Oke, dan berikutnya adalah sendi geser, yang keempat nih, atau sendi luncur. Dan dalam bahasa lainnya tuh plane atau gliding joint, ya sendi luncur lah itu pokoknya ya. Fungsinya adalah permukaan sendi dan sendi geser ini permukaan sendinya itu datar atau lebih tepatnya hampir datar, yang memungkinkan geseran antar tulang. Contoh pada tubuh kita adalah persendian antar tulang karpal di pergelangan tangan dan antar tulang tarsal di pergelangan kaki. Berikutnya yang kelima adalah sendi kondiloid atau elipsoid. Ya, dalam bahasa lainnya adalah elipsoid, condyloid joint atau sendi kondiloid, ya, dan sendi ellipsoidal. Ya, pokoknya sendi kondiloid atau elipsoid lah itu. Fungsinya adalah maksudnya sendi ini ya ujung tulangnya berbentuk oval masuk ke lekukan eliptik, memungkinkan gerakan ke depan balik dan ke samping tapi tidak rotasi penuh. Oke, contoh pada gerakan tubuhnya adalah lebih tepat contoh pada tubuh yang berlaku pada tubuh adalah sendi antara radius atau tulang pengumpil dan tulang-tulang karpal di pergelangan tangan. Oke, lanjut ke yang terakhir ya, sendi peluru atau ball and socket joint dan atau sendi spheroidal. Fungsinya adalah tepatnya
Ujung tulang berbentuk bola yang masuk ke dalam rongga mangkuk tulang lain yang memungkinkan gerakan paling leluasa ke segala arah, lebih tepatnya fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan rotasi. Ya, adduksi dan abduksi. Ya, contoh yang ada pada tubuh kita adalah sendi bahu yang berada di antara humerus dan scapula, dan ada juga di sendi panggul yang berada di antara paha dan tulang panggul. Oke, mungkin kita akan lanjut ke contoh-contoh gerakan antagonis. Ya, Oke, kita lanjut dulu ke gerakan antagonis. Tapi sebelum itu, setelah ini saya akan mempraktekkan gerakannya ada apa aja, ya. Lebih tepatnya sembari menjelaskan saya akan praktekkannya ya. Jadi gerakan antagonis pada tubuh ada beberapa hal ya. Ada yang namanya ekstensi, fleksi, abduksi, adduksi, depresi, elevasi, supinasi, pronasi, inversi, dan eversi. Oke, kita bahas dulu dari ekstensi dan fleksi. Ekstensi artinya adalah meluruskan, dan fleksi adalah membengkokkan. Contohnya, gerakan otot tricep dan otot bicep untuk mengangkat dan menurunkan lengan bawah. Oke, jadi contoh gerakan ekstensi itu kayak gini. Oke, jadi ekstensi itu gerakan ekstensi itu yang di tangan itu seperti ini, dan yang di kaki itu ya dari sini dulu, dari sini terus nggak kelihatan ya, dari sini habis itu ke sini. Oke, dan yang ekstensi di tangan dari sini, ini bukan hormat yang itu, tapi ya ini asal praktek saja lah ya. Jadi maksudnya ekstensi di tangan itu ya dari atas ini ke bawah sini. Oke, dan kalau yang fleksi itu adalah angkat ya. Jadi kalau yang di tangan nih, dari sini, dari bawah ke atas ya, gini. Kalau buat kaki nih, ini tarik dari bawah ke atas gini. Oke, lalu selanjutnya ada di abduksi dan adduksi. Oke, abduksi artinya adalah menjauhi badan, dan adduksi itu artinya mendekati badan. Contohnya, gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna, yang dalam tanda kutip tangan ke bawah. Oke, contohnya begini ya, begini. Nah, ini adalah abduksi, dan yang kesini adalah abduksi ya. Jadi abduksi ini menjauhi seperti namanya, dan ya seperti artinya, dan adduksi mendekati seperti namanya juga ya, arti namanya juga. Oke, dan kita lanjut ke berikutnya, yaitu depresi. Depresi dan elevasi ya. Depresi ini artinya ke bawah, dan elevasi ini artinya ke atas. Contohnya, gerakan kepala menunduk atau menengadah ya. Oke, jadi biar gampangnya saya pakai gerakan mulut aja deh. Jadi depresi itu begini, dan elevasi itu begini. Dari elevasi itu, dan ya depresi itu ya dari atas ke bawah ya ini. Oke, dan elevasi itu begini. Oke, jadi ini adalah elevasi, ini adalah ini adalah depresi, dan ini adalah elevasi ya. Jadi dari saling angkat lah, enggak sih, apa ya bahasanya ya pokoknya gitu deh, saling atas bawah.
pokoknya naik turun. Oke, kita lanjut ke supinasi dan pronasi. Supinasi itu artinya menengadah dan pronasi artinya menelungkup. Contohnya gerakan telapak tangan menengadah dan menelungkup. Jadi pronasi dan supinasi ya kayak gini aja. Supinasi ke sini, pronasi ke sini. Ya sama aja sih kayak yang mana tuh? Ya saya lupa sih apa namanya. Ya pokoknya gading apa ya? Oh, ekstensi dan fleksi mungkin ya. Ya mungkin. Enggak deh. Abduksi dan aduksi tadi ya. Abduksi dan aduksi tadi ya. Cuman bedanya ini ya tergantung tangan. Ya harusnya sih itu aja sih bedanya, soalnya kalau abduksi dan aduksi itu begini. Nah, kalau apa tuh pronasi dan supinasi ya begini. Oke. Dan itu aja ya, kita lanjut ke inversi dan eversi. Oke. Ini agak panjang sih, tapi ya udah. Inversi adalah gerak memutar kaki ke arah dalam tubuh. Sehingga sisi medial telapak tangan kaki terangkat dalam kurung ya kombinasi supinasi dan aduksi. Eversi adalah gerak memutar kaki ke arah luar tubuh sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat atau kombinasi pronasi dan abduksi. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, inversi dan eversi ini seperti ini. Inversi itu begini. Begini. Dan eversi itu begini. Dari kanan sini ke sini. Nah, gimana ya? Ya, inversi itu ke sini. Ya, dan eversi itu ke sini. Ya, gitu deh. Dari kiri ke kanan, kanan kiri. Ya, kiri kanan, kanan kiri. Nah, ya, gitu deh. Kira-kira. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya. Terima kasih karena sudah menonton. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.